eh, kerjasama MOU Ya. antara SMA IPAKBP Pematang Siantar dengan Kementerian Pendidikan Jerman yang diwakili oleh JFA Wilayah Asia. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek. Pagi ini kita kedatangan dua orang tamu yang spektakuler, luar biasa. Satu orang, Alamson Situmorang, alumni dari Jerman. Yang kedua, Jandri Nainggolan, kepala SMA YPHKB Pematang Siantar, yang baru-baru ini menandatangani kerjasama untuk pengiriman studi lanjut alumni SMA YPHKB ke Jerman. Jadi kita hari ini cerita kita tentang Jerman. Selamat pagi, Alamson. Selamat pagi sang kakek. Selamat pagi, Jandri Nainggolan. Selamat pagi sang kakek. Oke, mudah-mudahan sehat ya. Amin. Biarpun pandemi, semangat terus ya. Oke, kita akan berdiskusi, berbagi pengalaman nanti dengan sahabat kita, Alamson Situmorang yang merupakan alumni dari Jerman. Bagaimana? Mungkin bisa beliau berkisah dulu, bagaimana pengalaman ini kuliah di Jerman yang bisa dibagi-bagi untuk para sahabat sang kakek. Silakan, Alamson Situmorang. Ya, terima kasih sang kakek. Terima kasih juga Pak Jandri Nainggolan. Terima kasih untuk kita semua atas bincang-bincang kita hari ini, pagi ini, dan juga mengenai alumni Jerman. Saya sebagai alumni Jerman mungkin coba bercerita sekilas bagaimana orang hidup, terutama untuk studi di Jerman. Yang jelas, kalau kita di Jerman studi itu, satu hal yang paling penting adalah selain bahasa Jerman dikuasai, adalah paradigma kita harus berubah. Baik paradigma dalam kedisiplinan, baik paradigma dalam keilmuan. Jadi, saya di Jerman mulai tahun 1982, dan pulang ke Indonesia juga tahun 1991. Itu pengalaman yang cukup banyak dan cukup lama. Oleh karena itu saya bisa mengatakan yang saya alami di sana, selain studi, ada hal yang mungkin di Indonesia, saya tidak tahu persisnya di Indonesia apa ini sudah berkembang. Mudah-mudahan kami di sana ada mengalami duo sistem. Duo sistem. Duo sistem. Yaitu sistem ada teori 30%, tapi praktek 70%. Oh. Jadi lebih banyak prakteknya? Lebih banyak praktek. Okay. Yeah. Nah, ada jenjang kuliah memang di Jerman itu khusus banyakkan mengenai teori, tapi yang saya lihat dan saya alami di sana sendiri, bahwa dua sistem ini sangat membantu kita, di mana kita di satu sisi kita bisa mendapat gelar akademisi, tapi di sisi lain kita bisa mendapatkan keahlian di skill kita di bidang tertentu, ya, sesuai jurusan ya. Sesuai jurusan. Ya. Jadi itu yang saya bisa rasakan yang luar biasa selama saya di sana. Oke. Baik, itu mungkin kita akan sambung lagi nanti pengalaman-pengalaman di Jerman sebagai alumni Jerman dari Alamson Situmorang. Tapi kita akan bertanya dulu kepada Kepala SMA YPHKB Pematang Siantar, Jandri Nainggolan,
nanti akan kita sandingkan juga, nanti kita pertanyakan ke alumni Jerman ini tentang sebuah kerjasama dari SMA YIP HKBP Pematang Siantar dengan Kementerian Pendidikan Jerman. Bagaimana kira-kira? Bisa diceritakan sepintas? Terima kasih Sang Kakek. Ya. Memang sekolah kita di SMA YIP HKBP Pematang Siantar agak serakam, yang terletak di Jalan Gereja. Ya. Memang kita sudah menandatangani kerjasama MOU antara SMA YIP HKBP Pematang Siantar dengan Kementerian Pendidikan Jerman yang diwakili oleh JFA Wilayah Asia. Dan itu sudah kita MOU 14 September yang bertujuan bahwa dimulai tahun ajaran 2021 SMA YIP HKBP Pematang Siantar akan membina siswanya untuk bisa sesudah tamat kuliah ke Jerman. Iya, dan ini sudah kita tanda tangani, dan guru-guru yang akan mengajar di sekolah kita juga dari Jerman. Akan dikirim guru dari Jerman? Iya, dan kita sudah pastikan beliau Dr. Mark Rotense. Oh iya. Oke, itu yang mau kita tanyakan kepada Alamson Situmorang sebagai alumni Jerman. Bagaimana kira-kira, karena ini kan baru tanda tangani, kira-kira menurut Alamson Situmorang yang pengalaman 9 tahun kuliah di Jerman, gimana kira-kira ini bentuk kerjasama dari SMA YIP HKBP dengan Kementerian Pendidikan Jerman ini? Wah, saya terkesan sekali nih bahwa kerjasama seperti ini, apalagi ZFA itu adalah yang tertinggi di Jerman. Saya pikir ini satu kerjasama yang luar biasa. Khususnya ya, saya harus angkat jempol kepada Yayasan Pendidikan HKBP di Siantar, sudah bisa kerjasama ke lembaga seperti ini sangat luar biasa. Dan saya tadi dengar bahwa ada guru dari Jerman yang akan didatangkan dan bersedia datang ke sana untuk bisa di sana untuk mengajarkan bahasa Jerman. Dan titelnya doktor S3. Luar biasa itu. Jadi saya terus terang angkat jempol itu. Belum pernah saya tahu ada lembaga yang di Indonesia atau sekolah di Indonesia yang sudah bekerja sama dengan ZFA ini. Baru pertama ini berarti? Baru pertama kali? Baru pertama kali. Oh, jadi ini baru sekolah yang ada di Indonesia pertama kali dengan ZFA ini baru? Betul. SMA YIP Pematang Siantar? Benar. Oh begitu ya? Benar sangat. Luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu kita untuk SMA YIP Pematang Siantar ini. Luar biasa, ini alumni Jerman loh yang bukan kita, karena yang ngerti kan soal Jerman ini kan alumninya. Iya, makanya jadi luar biasa ya? Luar biasa ini. Jadi saya pikir ini kerjasama ini harus dibina terus, jangan sampai kendur. Dan menurut saya inilah kesempatan yang luar biasa untuk sekolah SMA HKBP di Pematang Siantar, dan juga mungkin ke HKBP secara keseluruhan, supaya ini menjadi contoh, kalau orang Jerman bilang itu Vorbild, teladan untuk kerjasama ini, sehingga nanti generasi-generasi muda yang akan mau meningkatkan akademinya, tingkat akademiknya. Dan yang saya tekankan tadi, makanya saya lebih suka tadi dengan sistem Jerman itu yang saya bilang tadi, dua sistem itu. Yang dua sistem itu adalah itu yang saya sebut, atau istilah Jerman disebut itu Ausbildung. Dan saya pernah dengar di Indonesia ada itu vokasional. Nah, vokasional ini kalau di Jerman Ausbildung itu pesertanya itu dibayar loh. Dibayar itu. Jadi mulai dia di sana ada itu mengikut peserta Ausbildung itu 3 tahun, ada juga yang 4 tahun, ada yang 2,5 tahun, antara begitu 2,5 tahun sampai 4 tahun, itu dibayar sejak dia berangkat sampai selesai itu dibayar. Nah, dan mereka itu biasanya itu praktek-praktek bisa di perusahaan, bisa di perhotelan, bisa di kantor-kantor, bisa di mana-mana, mau di lembaga pemerintah maupun di lembaga-lembaga swasta. Itu yang saya bilang tadi, yang dua sistem itu. Dan sebagai CRA dari Jerman itu,
bahwa ada tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan di Jerman kepada masyarakat, makanya itu dibayar. Saya tidak tahu kalau Indonesia itu ada, bahwa misalnya ada praktek di lembaga swasta atau pemerintah dan di itu mereka dibayar dari sekolah itu, dan biasanya itu ada kerjasama. Di sana juga ada kerjasama antara sekolah, yaitu Ausbildung tadi yang saya bilang, dengan perusahaan-perusahaan, ada kerjasamanya itu. Dan itu betul-betul dilakukan, makanya perusahaan itu membayar peserta Ausbildung itu, peserta vocational itu dibayar sampai dia selesai. Jadi bayangkan saya merasakan itu, dan anak saya juga ada merasakan itu. Jadi bukan hanya saya, anak saya sendiri itu merasakan itu, dan memang dibayar, sudah dapat ilmu, dibayar lagi, dapat sertifikasi lagi bahwa dia ada keterampilan dia ada, skill dia di situ ada. Jadi itu bisa dimanfaatkan di Jerman setelah dia tamat, dan kembali ke Indonesia juga bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya sekolah ini bisa kerjasama dengan ini, luar biasa itu. Saya acungin jempol itu. Oh, jadi ini nanti misalnya program ini kayak vokasional ini, di samping dia belajar, juga diberi kesempatan praktek dengan dua sistem tadi, dan ini juga sudah dibayar gitu. Dibayar. Itu namanya itu Ausbildung program, itu dibayar oleh pelaksana Ausbildung tadi, vokasional itu. Mereka membayar. Jadi program kerjasamanya juga itu? Iya, untuk D3. D3 ya? Oh, jadi untuk seperti yang dibilang beliau? Iya, betul. Wah, ini luar biasa ini. Jadi sebagai tambahan, kenapa itu saya bilang dibayar? Karena itulah tanggung jawab daripada si perusahaan di sana, di mana dia ditempatkan itu bekerja, dan di mana dia mendapatkan teori itu, misalnya sekolah, itu kerjasama itu yang ada. Jadi nanti kalau misalnya sekolah itu mengirimkan ini ke sana, jadi si perusahaan itu juga akan bisa di samping kepada yang bersangkutan, dia bikin kontrak, atau istilah di Jerman disebut Vertrag. Jadi ke sekolah itu juga bisa diberikan MOU dari si perusahaan yang bersangkutan, bahwa anak ini dibayar, asuransinya dibayar, tempat tinggalnya dibayar, ya, makan minumnya dibayar, dan dia dapat uang saku itu antara 400, sekarang ini 400 sampai 500 euro per bulan. Wah, jadi berarti ini luar biasa sekolah kita ini. Dengan kerjasama ini, begitu nanti tamat dari sini dikirim ke sana program ini vokasionalnya, udah langsung seperti yang diutarakan oleh ini alumni Jerman yang bicara. Kita belum pernah tahu, belum pernah ke sana. Ini kan pengalaman. Ini dua anaknya juga katanya. Ini keluarga alumni Jerman ini yang bicara ini. Oke, berarti dengan demikian ini sangat besar peluangnya bagi pengembangan tadi, karena tadi dibilang paradigma. Jadi berarti kita ke sana bukan hanya soal cerdas, tapi paradigma berpikir juga harus berubah, disiplin harus berubah. Kalau di sini biasa manja-manja, di sana juga harus disiplin, karena itu kunci keberhasilan dari program itu. Ini mungkin bisa juga ditanamkan di sekolah nanti ya, dalam rangka anak-anak yang mau ke sana. Betul. Nah, mungkin juga perlu kadang diundang alumni Jerman dengan paradigma itu nanti supaya bisa berjalan bagaimana di sana. Adaptasinya kan perlu. Karena ini pindah ini dari satu budaya ke budaya yang lain dengan paradigma yang berbeda. Bisa begitu ya? Kita rencanakan ke sana. Oke, jadi berarti ini saya kira ini pertemuan kita ini sangat baik. Bagaimana SMA IIP HKIP yang akan mengirimkan ke sana, barangkali ada baiknya mengundang alumni-alumni dari Jerman untuk berbagi, sharing dengan calon-calon siswa yang mau kita berangkatkan. Barangkali ini sangat baik. Betul. Jadi mungkin ini undangan pertama ini kan, langsung orang alumni Jerman ini untuk bisa nanti berbagi untuk siswa kita tahun depan ya, penerimaan baru. Jadi para sahabat sang kakek, para orang tua yang ingin anaknya sekolah ke Jerman, ya udah masuk SMA IIP Matang Siantar aja. Itu nanti di sana bagaimana kira-kira ya? Urusnya bagaimana ini? Cocok nggak dengan paradigma Jerman tadi gitu loh? Akan disesuaikan dengan siapa kak? Dengan pendidikan di Siantar ini nanti akan disesuaikan dengan paradigma yang disebut alumni Jerman tadi. Oh iya. Kita tetap menggunakan kurikulum 2013. Kemudian seperti sahabat bilang tadi, memang itu kan kita terapkan di sekolah kita dan wajib berasrama.
Sehingga kebudayaan-kebudayaan Jerman tadi termasuk disiplin dan lain-lain kita bisa lebih fokus. Itu mungkin makanya Kementerian Pendidikan Jerman mengutus satu orang guru bahasa Jerman yang bergelar doktor ini untuk mengkondisikan itu barangkali maksudnya. Dan jadi kita conditioningnya. Betul. Oke, baik. Sahabat Sang Kakek jelas ya apa tadi pesan pengalaman dari Alamson Situmorang sebagai alumni dari Jerman dan juga anak-anaknya. Juga tadi ini sudah diceritakan kerjasama dari SMA IPHKBP dengan JFA, Kementerian Pendidikan Jerman Perwakilan Asia di Hanoi. Kita berharap ternyata peluang kita untuk menikmati pendidikan di Jerman telah terbuka menjadi anugerah berkat bagi HKBP, khususnya SMA IPHKBP Pematang Siantar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat Sang Kakek, tidak usah ragu. Kalau mau ke Jerman ternyata tidak terlalu sulit lagi dengan adanya cuman mau masuk ke sana harus tes juga ya. Harus memenuhi syarat-syarat. Tapi juga selama di sana disiplin dengan paradigma Jerman juga harus. Jangan nanti malu-maluin nanti di kampung orang kalau tidak disiplin. Bisa saya tanya nggak? Iya, silakan. Saya tertarik tadi penjelasan beliau. Ya, itu syarat-syarat apa yang sudah dibuat di sana atau sudah disiapkan di sana, yang sudah ada? Dan tadi kan saya hanya mendengar baru ada satu orang nanti dari Jerman didatangkan ke sana. Selain itu apa-apa yang sudah disiapkan di sana? Yang pasti yang sudah kita siapkan ini sehubungan dengan kerjasama kita. Ada 2 guru kita, guru bahasa Jerman, dan saat ini sedang mengikuti training yang dilakukan oleh JFA. Mungkin kalau seandainya ini tidak masa pandemi, mereka harus kumpul di satu tempat, dan guru kita ini terpaksa mengikuti dengan webinar. Kemudian kita tanggal 13 Oktober yang baru lalu juga sudah dikirim buku-buku langsung dari Jerman dan kita sudah terima. Karena semua pembelajaran bahasa Jerman, khusus bahasa Jerman itu standar Jerman. Baik guru, kurikulum, dan support kurikulumnya juga itu dari JFA. Jadi berarti sekolah kita ini nanti akan memakai 2 kurikulum ya, kurikulum 2013 untuk mata pelajaran umum dan kurikulum Jerman tentang bahasa Jerman dengan standar Jerman. Gitu ya? Benar, ya. Ini 2 juga ya, 2 sistem juga ini. 2 sistem juga. Jadi cocok ini. Buku-buku yang sudah kita terima juga untuk tahap pertama itu langsung dari Jerman. Langsung dari Jerman, dan kita sudah sampai. Kemarin informasi dari kantor sudah sampai di sekolah kita. Luar biasa. Jadi ini bukan main-main lagi ya? Tidak main-main. Jadi ini betul ini ya? Sangat benar kakek. Jangan kata bahasa lainnya macam betul aja. Kalau ini betul ya? Benar banget kakek, enak. Ini pertanyaan alumni ini kan langsung artinya apa sudah, karena Jerman itu nggak pernah tanpa conditioning, persiapan yang baik, dan sebetulnya ini sudah lama ya. Bahasa Jerman ini kita mulai 2013. 2013. Sudah cukup sudah 7 tahun. Dan hasilnya ini yang kita dapatkan. Semoga seluruh pihak, termasuk gereja, alumni, dan pemerhati pendidikan, inilah saatnya HKBP, SMA HKBP untuk bangkit. Berarti ini bukan simsalabim ya? Kemarin terus langsung jadi ya? Tidak. Ini udah 2002. Ini sesudah melalui pemantauan yang ketat dari pihak Jerman. Karena Jerman nggak mungkin MOU tanpa pemantauan ya. Jadi dari Jerman juga sudah pernah ke SMA HKBP? Sudah, bahkan duta besarnya. Duta besar juga? Iya. Luar Bapak biasa. George Michel. Begitu. 2014. Udah 6 tahun lalu ya. Berarti udah perjalanan panjang ya? Sudah sangat panjang perjalanan. Sudah sangat panjang. Jadi pemirsa sahabat Sang Kakek, ini ternyata bukan persoalan kemarin, tahun lalu. Rupanya mulai 2012, 2013, 2014, Dubes Jerman sudah datang. Wah, ini sudah luar biasa ini. Udah 6 tahun yang lalu. Baru sekarang, berarti pemantauannya sangat ketat dan tidak main-main. Memang ke Jerman ini tidak bisa main-main. Jadi sekolah ini juga sekarang tidak boleh main-main. Harus serius, disiplin. Tapi guru dan kepala sekolahnya juga harus disiplin ya? Harus. Harus ya, jangan hanya muridnya diminta disiplin. Karena kan katanya
Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi guru harus kasih disiplin yang baik, yang contoh yang Betul, baik. Betul, ya. Oke, sahabat sang kakek, percakapan kita dengan sahabat kita, alumni Jerman, Alamson Situmorang dan Jandri Nenggolan, Kepala SMA IIP KBP, demikian pentingnya untuk kita ketahui dan para orang tua dan calon siswa bisa mempersiapkan diri. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe terhadap SKN yang selalu menyajikan konten menarik, informatif, dan solutif. Sampai di sini dulu, para sahabat sang kakek. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang lebih hangat dan yang tentu sangat informatif dan solutif bagi kita. Ini sebuah solusi kalau mau melanjutkan studi ke Jerman. Contoh yang baik dari SMA IPGB dan cerita, kisah dari alumni Jerman, Alamson Situmorang. Ya, terima kasih. Terima kasih, Kak. Jandri Nenggolan, terima kasih. Terima kasih, sang kakek. Situmorang. Sukses selalu. Mudah-mudahan makin banyak alumni SMA IPGB jadi alumni.